إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Syahadat yang kita ikrarkan, syahadat yang kita baca siang dan malam adalah sebagai bentuk deklarasi dan keyakinan kita bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak, disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat inilah yang harus kita realisasikan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang sifatnya zahir maupun ibadah yang sifatnya batin. Konsekuensi dari kalimat yang agung ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sekutu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang setara dengan Dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Allahus samad. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan yang terakhir, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya, kejahatan dan kriminal terbesar dan terburuk yang ada di alam semesta ini adalah ucapan ataupun keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu dari yang tiga. Oleh karena buruknya ucapan atau keyakinan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir. Dan kita pun tidak boleh ragu untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 73, laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha salisun salasa. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berani mengatakan, telah lancang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin, padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesembahan illa ilahun wahid, selain sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling buruk adalah mereka sungguh sangat lancang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa mempunyai dan mengambil anak, sehingga hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir bumi runtuh
dan hampir-hampir gunung hancur lebur akibat perkataan yang sangat mungkar dan sangat buruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 88 sampai dengan 99, wa qalu ittakhadzar rahman walada, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'a idda, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir 7 lapis langit terpecah. Wa tansyaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 116, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir tersebut berkata, ittakhadzallahu walada, Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Subhanahu, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, yang miris adalah saudara-saudara kita yang mengaku sebagai kaum muslimin sembari tersenyum manis memberikan ucapan selamat atas kekufuran mereka tersebut. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang membantu agar perayaan orang-orang kafir tersebut bisa terlaksana dengan baik dengan dalih toleransi dan persatuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong-menolong, janganlah kalian saling bekerja sama alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kita kaum muslimin, i'adzan billah, yang ikut menghadiri perayaan mereka tersebut. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin, janganlah kalian masuk bersama dengan orang-orang, bersama dengan kaum musyrikin, fi kanaisihim, di tempat-tempat ibadah mereka, yauma idihim, pada hari perayaan-perayaan mereka, fa inna sokhta, karena kata beliau, sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala tanzilu alaihim, sedang turun atas mereka. Beliau juga berkata, ibta'idu a'da Allahi fi ayadihim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jauhilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pada perayaan-perayaan mereka. Umat al-Islam, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, wala yajuzu lil muslimina, tidak boleh bagi kaum muslimin, hudura a'yadil musyrikin, menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin, bittifaqi ahlil ilmi, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Sungguh ini adalah suatu realita yang sangat menyakitkan bagi kita semua. Ini adalah sikap dan adab yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mungkin bagi sebagian kita mengucapkan selamat terhadap perayaan mereka ini, terhadap keyakinan mereka ini adalah perkara yang enteng dan sepele. Akan tetapi, sungguh demi Allah, ucapan mereka tersebut tidak bisa diterima oleh langit, tidak bisa diterima oleh bumi, dan tidak bisa diterima oleh gunung-gunung. Sehingga apa yang terjadi? Mereka hampir-hampir terpecah, langit hampir-hampir terpecah, mereka hampir-hampir runtuh dan luluh lantak karena perkataan buruk dan mungkar yang dianggap sepele oleh mereka. Bukankah dari kecil umat al-Islam kita sudah fasih membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Lalu kenapa kita berani dan lancang mengatakan ucapan selamat dan tahniah yang secara tersirat maknanya adalah selamat atas keyakinan Anda yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari yang tiga. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dan mengambil seorang anak. Lalu kenapa kita memberikan ucapan selamat dan tahniah
atas kesesatan mereka yang sangat luar biasa ini. Bukankah mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, malah justru mengingkari keyakinan mereka yang batil tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 30, qala, berkata Isa putra Maryam, inni Abdullah, kata beliau, saya adalah hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengatakan saya adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa ataniyal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Injil kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 116, wa iz qala Allah, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa putra Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, ittakhuduni wa ummi, jadikanlah saya dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua orang Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak pantas bagiku, kata beliau, an aqula ma laisa li bihaqqin, mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu, kata Isa putra Maryam, apabila aku benar-benar mengucapkan perkataan buruk tersebut, faqad alimtahu, maka sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkau wahai Rabbku adalah Rabb yang maha mengetahui yang gaib. Umat al-Islam, tahukah kita bahwa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu rela disiksa oleh tuannya, dijemur di padang pasir di bawah teriknya matahari yang sangat panas, dengan ditindih sebongkah batu besar di atas dadanya, karena mempertahankan keyakinan Allahu Ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempertahankan keyakinan lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak, walam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Sedangkan kita umat al-Islam yang hidup merdeka, tidak disiksa hanya karena takut kehilangan dunia yang hina ini, hanya karena takut dijauhi, dan hanya karena takut dikatakan tidak toleran, berani dan nekat memberikan ucapan selamat atas kesesatan dan kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, Natal dan Tahun Baru tidak diragukan lagi adalah bagian dari perayaan dan ritual orang-orang kafir. Maka haram bagi kita mengucapkan ucapan selamat dan tahniah kepada mereka. Ketika kita mengucapkan ucapan selamat dan tahniah kepada mereka, itu sama halnya dengan mengakui keyakinan mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Haram bagi kita mensyiarkan syiar-syiar dan simbol-simbol mereka, baik berupa topi, baik berupa pakaian, baik berupa ucapan, nyanyian dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Berkata Mujahid Ar-Rabi, berkata Mujahid,
Ar-Rabi' bin Anas dan Ad-Dahhak rahimahumullahu taala jami'a. Ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan innaha a'yadul musyrikin, bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah perayaan orang-orang kafir, perayaan kaum musyrikin. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamu Ahli Zimmah, wa ammat tahniyatu, adapun at-tahniyah, mengucapkan selamat, memberikan selamat, bisya'airil kufri al-mukhtassa bihi, terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, faharamun bil ittifaq, maka hukumnya haram sesuai dengan kesepakatan para ulama. Misla an yuhanniyahum bi ayadihim wa saumihim, seperti seorang muslim memberikan selamat kepada orang-orang kafir atas perayaan-perayaan mereka. Fayaqulu, maka ia berkata misalnya, Idun mubarakun alaik, perayaan yang diberkahi atasmu. Au tahanna bihadzal id, atau ia mengucapkan misalnya selamat bergembira atas perayaan ini. Wa nahwahu, dan yang semacamnya. Fahadha, kata beliau, perbuatan semacam ini, memberikan selamat kepada mereka, insalima qailuhu minal kufri, apabila pelakunya terbebas dari kekufuran, tidak terkena hukum kekufuran, fahuwa minal muharramat, maka ia terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bimanzilatin ayyuhanniyahu bisujudihi lis-salib, dan kedudukannya seperti jika ia memberi ucapan selamat kepada orang yang sujud kepada salib. Bal dzalika a'zamu isman 'indallah wa ashaddu maktan minat tahniyati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wartikabil farjil haram wa nahwihi. Kata beliau, bahkan hal ini lebih besar dosanya, lebih dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jika ia mengucapkan selamat kepada orang yang minum minuman keras, kepada orang yang membunuh, dan kepada orang yang melakukan perbuatan zina dan semisalnya. Wa katsirun mimman la qadra lid-dini 'indahu, dan banyak orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup, yaqa'u fi dzalik, terjerumus kepada perkara ini, wala yadri kubha ma fa'al, dan mereka tidak mengetahui akan buruknya perbuatan tersebut. Ibadallah, maka sikap kita kepada orang-orang kafir dan perayaan-perayaan mereka adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga seperti itu, tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana a'bidum ma abatun, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maka sikap kita, kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, lakum dinukum, bagi kalian perayaan-perayaan kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku, bagiku perayaan-perayaanku. Ya ibadallah, inilah sikap dan toleransi kita sebagai seorang muslim sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umat al-Islam, sebagaimana haramnya ikut merayakan Natal, maka demikian pula halnya dengan ikut merayakan malam tahun baru, karena malam tahun baru ini adalah satu kesatuan dengan perayaan Natal mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Umat al-Islam, demikian pula halnya dengan merayakan pergantian malam tahun baru, dengan mengkhususkan ibadah-ibadah atau ritual-ritual tertentu juga tidak diperbolehkan, seperti mengkhususkan malam tersebut dengan malam muhasabah, zikir berjamaah, acara mabit, dan semacamnya. Karena semua itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menghindari, hendaklah kalian
menjauhi perkara-perkara baru, ritual-ritual baru dalam agama kita ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama namanya kebidahan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebidahan itu adalah merupakan kesesatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya yang pantas hanya di neraka jahanam. Ya ibadallah, lalu bagaimana kita menyikapi malam tahun baru yang penuh dengan kemaksiatan dan kadang-kadang juga penuh dengan acara kebidahan-kebidahan? Maka jawabannya adalah, sikapilah malam tahun baru seperti malam-malam lainnya. Laluilah malam tersebut seperti para petani di lereng-lereng gunung melaluinya. Setelah mereka seharian beraktivitas dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka pun pulang ke rumah untuk beristirahat, seolah malam tersebut tidak ada perayaan apapun, sama dengan malam-malam sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.